baru di sini baru mau 5 tahun. Jadi saya di sini ini merantau, yang tadinya ya bekerja biasa lah di perusahaan manen sawit, mupuk, nebas segalanya lah di perusahaan sawit. Tapi lama-lama di sini ya saya kayak betah gitu. Makanya tak cari lahan gitu. Begitu cari lahan ya cari lahan sawit atau lahan yang ada di sini, tanam cabai dulu sebelum sukses. Lama-lama syukur alhamdulillah sudah dapat beli kebun sawit sudah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Iya, yang tadinya kita numpang-numpang dulu nanam cabai. Sekarang bisa kebeli. Sekarang bisa beli lahan sawit sudah. Iya. Alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bertemu dengan petani cabai. Di sini cabainya tumpang sari dengan kelapa sawit ya teman-teman. Nah, ini petani kita dengan siapa, Pak? Pak Jalal. Pak Jalal. Pak Jalal ini tanam cabai berapa batang ini, Pak? 1.500 lebih. 1.500. Ini udah berapa kali metik ini, Pak? Baru 4 kali. Baru 4 kali. Iya. Oh, ini udah kelihatan masih belum banyak yang merah ini ya, Pak ya? Iya, belum. Wah, ini bisa kita lihat teman-teman. Ini luasnya berapa hektar, Pak, ini, Pak? Setengah hektar ya, Pak ya? Buat kegiatan aja. Iya. Ini sekarang harga cabai berapa, Pak? Iya, kalau harga di pasaran itu kalau kita lihat di pasaran luar nggak bisa lah. Kalau kita yang jual di sini baru kita jual di pengepul itu 80. Iya, 80. Sekarang lagi mahal ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat ini cabainya ini. Wah, ini baru 4 kali metik ya? Iya, baru buah celahnya aja. Iya, baru buah celahnya. Ya, 7 kilo buah celahnya. Udah berapa kilo, Pak, metiknya ini? Iya, buah celahnya, kalau buah celahnya tiap kali metik itu 7 kilo. 7 kilo. Iya. Baru 7 kilo ya, Pak ya? Iya, yang buah celahnya sekali petik lah. Iya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, Nanti ke sini. Nanti balik sini yang tinggi. Ini di samping sawit di sebelah. wah, ini sampai sana ini, Pak ya? Ya. Ini kalau penyemprotan berapa hari sekali nih, Pak? Pokoknya kita jaraknya itu 3 hari kita panen, habis panen kita semprot, jadi jarak 3 hari lah. Oh, habis panen disemprot ya, Pak? Iya. Kalau habis hujan itu disemprot juga enggak? Iya, tapi tetap saya pakai baik hujan maupun tidak hujan. Iya. Saya semprot kan. Seandainya kemarin saya semprot terus malam ini hujan, besoknya saya nggak semprot. Iya. Karena saya taruh pelekat. Oh, gitu, Pak. Iya. Ini nggak pakai mulsa ya, Pak ya? Ya, ini cuma tanam iseng-iseng aja sebenarnya. Oh. Di koak-koak gitu aja terus saya tanam. Iya. Karena ya pengalaman yang lalu-lalu juga seperti ini. Saya bibit cabai ini saya tanam sudah 5 kali di sini, kan? Saya tanam 5 kali, itu pun bibit lokal, bukan saya bibit beli. Oh, jadi turunan ya, Pak ya? Iya, bibit turunan. Nah, cabai ini alhamdulillah walaupun bibit lokal, kita bisa lihat sendiri. Iya. Ya. Ini luar biasa ini, ya. Pak. Soalnya bibit ini dulu memang saya bawa dari kampung, di kampung pun sudah turun-temurun. Bibit ini memang tidak pernah beli. Ya, istilahnya dari puluhan tahun yang lalu bibit ini memang tidak pernah ditukar gitu. Ini namanya cabai apa ini, Pak? Tiung lah. Cabai tiung ya, Pak cabai ya? Berarti tiung. sama di sini ya, Pak? Ya, tiung lokal lah ya. Iya. Ini kalau pemupukan gimana ini, Pak? Kalau pemupukan ya istilahnya Awal. ya baru 2 kali kalau saya pupuk yang naruhnya lah. Yang lainnya kocor 2 kali. Oh, nggak pakai tajuk itu, Pak? Enggak. Oh, pakai kocor aja ya? Iya, pakai kocor aja. Yang pertama yang masih kecil pakai kocor. Yang mulai tengah berbuah ini, mulai berbunga sampai berbuah seperti ini, baru 2 kali saya pupuk. Ini kalau penyiramannya nggak itu ya, Pak? Nggak disiram ini? Alhamdulillah dengan situasi saat ini belum pernah saya siram pakai alkohol.
Iya, gitu ya. karena alhamdulillah ada hujan terus. Hujan terus ya Pak. Iya, Iya. dari semenjak nanam sampai saat berbuah seperti ini belum pernah disiram pakai alkohol. Iya. Kalau cabai ini kayaknya tahan lama ya Pak. Alhamdulillah cabai ini ya kalau orang warung lah ngambil cabai kita dari dulu, dari semenjak kita nanam sampai mau 5 tahun di sini. Memang cabai kita itu kata orang warung itu suka dia beli karena dia tahan. Tahan Dia ya, Pak. tidak busuk, dia tidak cepat busuk. Malahan dia itu kalau masak, dia itu daripada busuk lebih baik dia layu lama-lama kering sendiri. Oh gitu ya Pak. Iya, alhamdulillah. Iya. Kayak dan cabainya juga ya pedas wangi gitu. Soalnya memang cabai kayak cabai kayak apa? Cabai tradisional lah, bukan cabai yang kayak yang di anu bibitnya itu kan. Iya Pak. Dari dulu masalahnya. Iya. Wah ini buahnya ini Pak. Sampai di situ Pak. Nah, untuk obat-obat yang lain sampean gunakan apa Pak ini Pak? Saya sebenarnya obatnya sederhana aja. Obatnya saya pakai obat yang ada di toko tani aja. Ya, saya kayak antrakol, kayak gandasil, ya kayak apa namanya yang pupuk daun itu loh, yang biru tuh. Iya ya. Ya, yang ada di Biasa ya yang biasa digunakan. aja yang digunakan aja, yang murah-murah aja obatnya. Iya, enggak ada yang elit-elit obatnya, yang murah-murah aja. Tapi weh lumayan ini Pak ya. Ini baru kemarin ini metik ya Pak ya? Ya baru hari kemarin, ya, baru 1 hari ini ya. Baru 1 hari. Nah ini bisa kita lihat teman-teman ya. Ini cabainya ini setinggi berdiri dah ini sekarang badan. Nah, tingginya aja hampir Parah orangnya. Hampir tinggi sama orangnya ini. Sama pemilik cabenya ini. Mantap Pak. Sana. Yang sini Pak. Coba lihat di samping sawitnya juga udah berbuah. Oh iya. Ini walaupun di bawah pohon sawit ini tetap berbuah ini Pak ya. Iya. Sawitnya juga malah alhamdulillah subur sawitnya. Iya. Nanti habis panen cabai ya panen sawit. Iya. Nah itu. Wah ini pepayanya juga buahnya hebat ini Pak. Wah. Nah nih tinggi ya nih. Ini Pak Jalal ini petani sukses ini ya teman-teman. Pak Jalal asli orang Teran Pak? Enggak, merantau aja. Oh merantau aja ya Pak ya. Makanya saya kan baru di sini baru mau 5 tahun. Jadi saya di sini ini merantau. Yang tadinya ya bekerja biasa lah di perusahaan manen sawit, mupuk, nebas segalanya lah di perusahaan sawit. Tapi lama-lama di sini ya saya kayak betah gitu. Makanya tak cari lahan gitu. Begitu cari lahan ya cari lahan sawit atau lahan yang ada di sini, tanam cabai dulu sebelum sukses. Lama-lama syukur alhamdulillah sudah dapat beli kebun sawit sudah. Alhamdulillah ya Pak. Iya, yang tadinya kita numpang-numpang dulu nanam cabai. Sekarang bisa kebeli. Sekarang bisa beli lahan sawit sudah. Alhamdulillah. Nah ini cabenya. Nah ini kelihatan buahnya besar-besar ya Pak ya. Iya. Istilahnya enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil buahnya.
Dan buah cabai ini semenjak nanam sampai habis buahnya tetap seperti ini. Tidak seperti cabai-cabai lain. Soalnya biasa kita beli cabai paketan itu kadang buahnya itu waktu baru-baru berbuah, nanti sampai pertengahan semakin akhir semakin mengecil buahnya. Tapi kalau cabai ini walaupun cabai lokal, istilahnya buahnya seperti ini waktu baru berbuah sampai habis pun, sampai tua sampai habis pun tetap seperti ini buahnya. Bapak pakai pupuk dasar enggak, Pak? Saya cuma pakai mutiara aja, kocornya itu Enggak, cuma dolomit lah, cuma pakai dolomit itu enggak aja. pakai itu pupuk kandang gitu. Enggak pernah memang. Oh, enggak Nah, di pernah, sini ya, juga kan kita mau mendapatkan pupuk kandang itu susah, nggak ada orang yang miara ayam, potong ayam, Petelur. ya petelur kan nggak ada kan, jadi susah kita mau dapat. Jadi kita pakai itu aja, istilahnya kita kocor-kocor pupuk aja dulu. Oh, jadi nggak Iya. pakai pupuk dasar, nggak Iya, pakai, cuma nggak dolomit pakai. aja ya, Pak ya. Dan juga ini kan istilahnya tanam kayak kayak bukan kebun sayur lah, ini kan kebun sawit masalahnya kan. Tumpang sari ya, Pak. Tumpang sari aja. Tapi saya sering memang seperti ini. Kalau ada sawit kecil memang saya tanam cabai. Oh gitu ya, Pak. Ya alhamdulillah saya tanam cabai dulu, nanti begitu cabainya habis, nanti sawitnya sudah panen. Sekarang juga kan coba lihat sendiri, sawitnya pun sudah keluar buah walaupun ada cabai kan. Jadi sambil mupuk cabai, Ya, mupuk sawitnya juga ya, jadi Pak. selama saya nanam cabai, pengalaman saya di kebun-kebun yang lain tuh, saya sawitnya itu dari kecil saya tidak pernah pupuk kalau nanam cabai. Jadi ketumpang pupuk cabai lah. Iya. Iya. Gitu. Iya. Makanya lihat aja daun sawitnya juga hijau walaupun tidak dipupuk kan. Iya. Coba ini lihat sawitnya kan. Iya. Ya. Sawitnya di sampingnya, di sebelahnya ada cabai. Ya, sawitnya pun alhamdulillah sudah kelihatan buahnya kan. Iya. Ya, ini kemarin pernah kemakan apa namanya? Kijang. Kijang, Pak. Ini makanya rendah ini. Oh, Enggak rata kayak di sana kan, soalnya dua lorong ini istilahnya kayak dua peta ini dimakan kijang. Makanya pertumbuhannya lambat, makin agak rendah dia nih. Kalau enggak mungkin sama kayak yang di sebelahnya kan. Tapi alhamdulillah ya ada bertunas. Ya alhamdulillah tumbuh buah-buah juga. Oh, di sini masih banyak kijang ya, Pak? Iya, masih banyak kijang. Tapi semenjak saya buat ada orang-orangan, saya buat patung-patungan, kijangnya udah takut sudah. Oh, iya, Pak. Dan aman ya, Pak, Itu bisa. ada orang-orangannya di situ untuk Ya. apa? Ya kalau ada teman-teman yang nanam cabai seperti saya, kalau ada yang dimakan kijang Iya. cabenya, itu orang-orangnya saya buat. Jadi Oh, kijangnya jadi sudah. ditakut-takutin pakai orang-orangan ini ya, Iya. Pak ya. Jadi kijangnya nggak mau datang lagi ini, Pak ya. Iya. Kan? Ini kijangnya mewakili kita lah. Iya. Jadi, Nah, ini teman-teman, ini Iya. adalah orang-orangan untuk mengusir kijang yang sering datang memakan pohon cabenya ya, Iya. teman-teman. Nah, ini kemarin pernah kemakan kan? iya, ini ide dari Pak Jalal ini buat Iya. ngusir kijangnya yang sering Iya. mengganggu tanaman Pak Jalal ini, tanaman cabenya ini. Iya. Ini bekas kijang memang, ini makanya agak kerdil ini. Oh, jadi dia agak pendek ya, Pak, karena Iya. dimakan kijang ini ya, Pak ya. Waktu dia baru mulai berbunga, dia Iya. dimakan kijang. Jadi ini tunas baru Iya. yang tumbuh ini. Oh, iya. Tidak seperti yang di sebelahnya itu agak subur karena dia tidak pernah diganggu. Tapi iya. syukur alhamdulillah pun sudah lumayan juga. Iya. Nah, Sana juga ya, Pak ya. iya, Ke sana juga ya. 100 meter yang Hmm. panjangnya. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat cabenya. Ini di bawah pohon sawit ya, teman-teman. Namun cabenya sangat subur sekali dan buahnya sangat lebat sekali. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga Iya. ya, dapat menggunakan lahan sawit kecil seperti ini. Iya, Istilahnya sambil kita merawat sawit, sawitnya bersih kan, iya, ada pohon tumpang sari gini kan. Jadi ya jangan disepelekan. iya, Pak. Kalau umpamanya
cabenya jadi, ya balik modalnya beli lahannya. Gitu ya Pak ya. Bisa balik modal ya Pak Iya, ya. balik modalnya. Dengan Iya. harga yang sekarang ini ya Dengan Pak. harga yang sekarang, walaupun apalagi ini harga 80. Dulu Iya. saya harga 30.000 aja. 30.000. Alhamdulillah balik modalnya beli lahannya. Balik Beli modal lahan- Pak ya. Iya, balik modal. Nah, makanya cabai ini walaupun istilahnya kayak disepelekan kayak tumpang sari kayak gini, tapi alhamdulillah kalau setakat untuk modal beli lahannya insya Allah Bisa kembali ya bisa Pak. kembali. Iya, iya. Tinggal nanti habis cabai panen sawitnya itu udah jadi keuntungan seterusnya hingga 30 tahun. Iya Pak. Nah, ini terima kasih ngobrol-ngobrolnya, udah berbagi pengalaman di kebunnya Pak Jalal. Nah, terima kasih ya Pak Jalal ya. Oke, sama-sama. Iya, oke.